Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Kembali lagi kami hadir menjumpai Anda. Pasti kami akan menyajikan cerita-cerita misteri yang menarik. Kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Arwah Sony Mendatangi Ustadz Faiz. Peristiwa tragis dan mengenaskan ini terjadi sekitar 2010 yang lalu. Sengaja kami menyamarkan nama dan tempat kejadian sebagaimana permintaan keluarga almarhum, seiring harapan agar kita tidak terjebak dalam pemakaian barang haram dan segera kembali selagi ada kesempatan. Ya, di perumahan itu siapa yang tidak mengenal Sony? Selain anak semata wayang, ia juga terlahir dari keluarga yang berkelimpahan harta. Itulah sebabnya, selain manja, ia juga keras kepala dan tidak mau mendengar kata atau nasihat orang tua, apalagi orang lain. Beruntung ia memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Oleh sebab itu, ia merupakan sosok yang punya banyak teman, mulai dari berandal sampai dengan yang kutu buku. Waktu terus berputar, hingga pada suatu hari sang ayah meninggal dunia akibat serangan jantung. Sejak itu berbagai aset yang ditinggalkan sang ayah pun mulai susut, bahkan nyaris bangkrut. Pasalnya sudah jadi rahasia umum, Sony mulai menjadi pecandu narkoba. Berbagai upaya pun dilakukan, tapi hasilnya tetap saja sama, nihil. Sang ibu hanya bisa tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Tapi apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Agaknya Sony lebih memilih untuk mencari pelarian di luar rumah dan berkumpul dengan teman-temannya yang menganut kehidupan bebas dan hedonis. Belakangan, Sony bahkan jarang pulang. Ia lebih senang kumpul dengan teman geng motornya. Mereka melakukan balapan liar di jalanan ibu kota untuk mendapatkan uang pembeli barang haram. Dalam waktu singkat, geng motornya, Forget of the Dead, menjadi buah bibir karena kenekatannya dalam memacu motor di jalanan. Sebenarnya kenekatan mereka karena berada di bawah pengaruh nafsa. Hingga pada suatu malam, Sony mengalami kecelakaan di bilangan jalur Pantura. Entah berapa lama ia terbaring di pinggir jalan. Ketika sadar, ia sudah berada di rumah yang sama sekali tidak dikenalnya. Ketika akan menggerakkan badannya, terdengar suara halus dalam dialek Sunda yang kental. Jangan banyak bergerak dulu. Kalau ada perlu apa-apa, silahkan bilang. Jangan malu atau sungkan. Sony memberikan isyarat ingin minum. Dengan cepat lelaki muda di depannya menyiapkan air teh hangat agak manis dan menyuapi Sony dengan telaten dan sabar. Cukup 3 sendok dulu ya, jangan terlalu banyak. Nanti perutnya sakit, kata lelaki muda itu. Sony mengangguk dan keduanya pun berkenalan. Hampir sebulan, Sony dirawat oleh lelaki muda yang akrab disapa dengan Faiz, yang juga dikenal sebagai Ustadz. Yang aneh, tiap Sony mengalami sakau dan merintih kedinginan, Ustadz Faiz hanya memberikan segelas air yang sebelumnya telah diberi doa-doa. Setelah meminum air doa tersebut, tak lama kemudian Sony langsung tenang. Karena sering sakau, akhirnya Sony pun mengakui apa yang telah diperbuatnya selama ini. Ustadz Faiz pun hanya mendengarkan apa yang diceritakan oleh Sony. Usai Sony bercerita, dengan lemah lembut Ustadz Faiz memberikan penjelasan tentang tugas dan tanggung jawab manusia di dunia. Mendengar itu, Sony pun langsung menangis sejadi-jadinya. Ia benar-benar merasa terpukul dan berdosa kepada orang tuanya, terutama ayahnya yang sudah tiada. Ia bertekad ingin segera sembuh dan belajar agama, kemudian bersujud di depan ibunya untuk meminta maaf. Ustadz Faiz pun menengadahkan kedua tangannya dan mengajak Sony untuk berdoa agar segala keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak itu jadilah Sony sebagai salah satu murid sekaligus keluarga Ustadz Faiz. Tiap hari lepas membantu Ustadz Faiz di ladang, ia langsung saja membuka buku-buku agama dan membacanya. Menginjak bulan ketiga, Sony yang merasa sudah sehat minta diri untuk pulang. Ustadz Faiz pun mengizinkan dan mengingatkan agar ia tidak menoleh ke belakang, tutup masa lalu, dan kubur. Sekarang jadilah Sony yang baru dengan tidak mengulang.
Insya Allah semua dosa masa lalu akan lebur dalam samudra ampunannya. Demikian pesan Ustadz Faiz sambil berlinang air mata. Keduanya pun saling berpelukan sambil menangis. Singkat kata, akhirnya Sony pun kembali ke rumahnya. Sang ibu menyambutnya dengan gembira dan penuh haru. Begitu juga para tetangganya. Ada yang gembira, namun kebanyakan was-was karena takut anaknya terjerat dalam pergaulan bebas dan menggunakan narkoba. Tapi ketakutan itu berubah manakala mereka melihat Sony berjalan menuju ke masjid yang ada di tengah-tengah perumahan tempatnya tinggal. Tiap azan berkumandang, jika tak ada kesibukan, ia lebih banyak terlihat bercakap-cakap santai dengan sang ibu atau membersihkan rumput di halaman rumahnya. Ya, Sony benar-benar telah berubah. Ia bahkan berani dengan tegas menolak ajakan teman-temannya untuk kembali berkumpul sebagaimana dulu. Menginjak minggu kedua, Sony mulai tak nampak walau kumandang azan terdengar. Tetangganya mulai bertanya-tanya. Sang ibu dengan wajah khawatir menjawab, "Sony lagi berendam di kamar mandi, dia lagi sakau." Sang ibu yang tak sampai hati melihat keadaan sang buah hati menyarankan agar mau dibawa ke RSKO. Tapi Sony menolak dengan keras dan berkata, "Ma, biar Sony berusaha. Ini adalah penebusan atas kesalahan yang Sony selama ini lakukan. Doakan Sony kuat, Ma." Hingga pada suatu hari, seiring dengan azan subuh berkumandang, sang ibu berjalan ke kamar Sony untuk membangunkannya. Tapi apa yang terlihat? Sony tertelungkup di atas sajadah sambil memegang tasbih di tangan kanannya. Sony telah meninggal dunia. Dari mulut dan hidungnya tampak darah yang mulai mengering. Sang ibu pun berteriak histeris hingga membuat tetangganya berdatangan. Dokter pun segera dipanggil. Jawaban yang diterima sungguh menggiriskan. Sony telah berpulang. Dia berusaha keras menahan keinginan tubuhnya untuk kembali memakai nafsa. Ia berhasil walaupun harus mempertaruhkan nyawanya. Tepat pukul 8:15, Ustadz Faiz pun datang. Sang ibu terkejut setelah lelaki muda itu memperkenalkan dirinya. Ia amat berterima kasih karena Ustadz Faiz telah berhasil mengembalikan Sony ke jalan yang benar. Menurut Ustadz Faiz, sekitar pukul 3 pagi, antara sadar dan tidak, ia melihat Sony datang dan pamit untuk pergi jauh dan tidak akan kembali lagi. Itulah sebabnya kenapa ia datang untuk menyambangi. Tapi ternyata kedatangannya adalah untuk bertaksiah. Allah ternyata begitu sayang pada Sony. Ia sengaja memanggil agar Sony tidak lagi terjerumus ke jurang kenistaan. Selamat jalan Sony, dan menempatkanmu di surganya. Amin. Demikian kata Ustadz Faiz di pusara Sony yang sudah dianggapnya sebagai adik, sahabat, sekaligus santrinya. Demikian sahabat sejuta kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.